Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di kandang Merpati Pos Racing ya. Merpati Pos yang biasa digunakan untuk lomba terbang jarak jauh atau lumayan jauh gitu ya pemirsa. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai secara garis besar beternak merpati pos atau di sini yang kita kembangkan adalah merpati pos racing ya, racing pigeon gitu ya. Baik ya, yang pertama-tama harus disiapkan tentunya karena kita mau beternak merpati, kita harus menyiapkan merpatinya, burungnya ya. Karena mau diternak berarti burungnya minimal harus satu pasang atau harus berpasangan gitu ya pemirsa ya. Ya, tuh ya. Ciri-ciri merpati burung merpati yang berpasangan itu biasanya akan selalu sering berduaan ya, yang jodoh itu ya. Sepasang merpati yang jodoh itu akan selalu berduaan ya. Cirinya secara garis besar, yang jantan itu mempunyai tubuh lebih besar, kepala lebih besar, leher lebih besar gitu ya, seperti yang ini ya pemirsa. Ini adalah induk jantannya ya, punya tubuh besar, kepala relatif lebih besar ya, kemudian lehernya juga membesar gitu, dari pangkal kepala itu ke bawah itu langsung membesar. Ini contoh yang jantannya ya, secara garis besar seperti itu. Kemudian yang betinanya, ciri-ciri fisiknya seperti ini, biasanya lebih kecil ya kalau dibandingkan langsung dengan jantannya. Biasanya yang betina itu lebih posisinya lebih kecil, kepalanya juga biasanya cenderung lebih kecil ya, kemudian lehernya cenderung langsing ya, tidak membesar menggembung ya. Kita bandingkan tuh, dua tuh langsung dia sadar kamera, kelihatan ya. Yang sebelah kiri ya atau sebelah kanan, di sebelah kiri pemirsa itu yang jantan, yang kelihatan lebih besar, lebih tinggi gitu. Kemudian yang sebelah kiri ya, di sebelah kiri ya, itu adalah yang lebih kecil, itu betina. Kiri menurut ini ya, arah pandangan burung ya. Jadi kalau menurut ini arah kamera ya, berarti yang sebelah kanan, di kanan gambar, kanan layar itu betina, yang sebelah kiri layar yang lebih besar ini adalah yang jantan ya. Kemudian menyiapkan kandangnya, kalau sudah ada burungnya jantan dan betina, disiapkan kandangnya. Kandang untuk beternak beraneka macam, beraneka jenis gitu ya. Yang jelas minimal harus leluasa untuk bergerak indukannya ya, seperti itu. Bisa menggunakan kandang seperti ini. Ini pemirsa, ini sebenarnya kandang ternak burung, tapi karena tidak dipakai maka saya gunakan untuk ternak merpati ya, kandang. Atau bisa juga menggunakan kandang besi seperti ini ya. Itu biasanya ukurannya sekitar 40, 50, 60 ya, sekitar itu. Itu sudah cukup untuk kandangnya. Kemudian di dalam kandang harus ada tempat pakan ya, yang biru ini tempat pakan, tempat minum. Contohnya seperti ini, tapi tidak harus seperti ini. Ini tempat pakan, tempat minum, kemudian tarangan atau sangkar untuk kalau bertelur ya, bisa menggunakan potongan apa itu, tempat cat ya, wadah cat itu kita potong,
kemudian di dalamnya diisi pasir halus yang sudah dijemur terlebih dulu biar kering, biar kalau ada kuman-kumannya mati ya, seperti itu ya. Jadi kelengkapan kandangnya ada sarangnya, kemudian tempat pakan, kemudian tempat minum, kemudian ada tangkringannya juga ya. Seperti itu pemirsa ya. Kemudian kalau sudah ada merpatinya sepasang, kemudian ada sarangnya, kemudian dimasukkan satu dalam satu sangkar ya, atau satu kandang. Pastikan sepasang ya, yang jantan dan yang betina ya. Ciri-cirinya seperti tadi ya, jantan itu lebih besar, lebih tinggi, lebih gagah. Kemudian kalau betina itu biasanya cenderung lebih kecil ya, matanya kelihatan lebih sayu gitu ya. Kalau yang jantan mungkin matanya terlihat lebih garang gitu ya. Seperti itu ciri-cirinya ya, seperti itu. Itu pemirsa untuk cara beternak burung merpati pos ya, atau racing pigeon ya, merpati pos, merpati balap ya, secara garis besar seperti itu. Siapkan burungnya, pastikan sepasang jantan dan betina, kemudian siapkan kandangnya ya. Di dalamnya ada tempat pakan, tempat minum, kemudian ada sarang untuk tempat bertelur ya, seperti ini ya. Kemudian pastikan merpatinya sepasang, kemudian taruh dalam satu kandang bersama-sama. Selama sudah tidak saling menyerang, saling patuh itu biasanya sudah jodoh dan ditunggu waktu bertelurnya. Oke ya. Kemudian waktu bertelur ya, mengeram, itu merpati pos itu kalau mengeram seperti itu posisinya ya. Seperti itu dia akan bergantian antara jantan dan betinanya ya. Waktu mengeramnya mungkin sekitar 18 hari ya, 18 sampai 19 20 gitu ya, antara 18 harian itu dia akan mengerami telurnya ya, gantian antara induk betina dan induk jantannya, seperti itu, gantian ya. Kemudian kalau sudah menetas nanti akan diloloh bareng-bareng oleh dua induknya. Itu contoh anakannya yang sudah menetas, umur sudah berapa minggu ya, itu 2 minggu mungkin ya, sudah turun dari sarangnya ya, seperti itu. Nah kemudian nanti kalau sudah besar akan mandiri ya, kemudian induknya bertelur lagi, seperti itu pemirsa. Gampang ya ternyata beternak merpati pos itu. Ini contohnya yang lain ya, ini kita lihat itu bahkan ada anakannya, itu indukannya sudah bertelur lagi pemirsa. Anakannya masih belum disapih, masih diloloh, itu indukannya sudah sambil bertelur lagi, itu sudah ngeram lagi. Baik pemirsa, sekian informasi sharing secara garis besar beternak merpati pos ya, racing pos racing pigeon atau apa bahasa Inggrisnya, merpati pos yang biasa digunakan untuk terbang jarak jauh. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba ya. Sampai ketemu pada informasi-informasi sharing yang berikutnya ya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.